Saya sedang membaca buku berjudul A Billion Wicked Thoughts yang ditulis oleh sekelompok insinyur di Google. Mereka menganalisis miliaran pencarian Google, dan seperti yang Anda ketahui, tentu saja tidak ada kekurangan pornografi di internet. Meskipun secara proporsional, sebenarnya sekarang lebih sedikit daripada saat internet pertama kali muncul. Yang menarik adalah salah satu kekuatan pendorong di balik perkembangan teknologi internet di masa-masa awal adalah kecenderungan pria muda untuk mencari gambar-gambar yang provokatif secara seksual. Dorongan itu berada tepat di garis depan evolusi web. Ini sangat menarik. Pokoknya, para insinyur Google ini memeriksa pola pencarian pornografi dan memisahkan pencarian pria dari pencarian wanita. Kemudian mereka melakukan analisis plot dari narasi fantasi pornografi wanita yang khas. Dan itu hampir lucu, karena para insinyurlah yang melakukan ini. Ilmuwan sosial mungkin tidak akan menyentuhnya, mungkin terlalu khawatir tentang etika atau hal-hal semacam itu. Tetapi para insinyur, mereka langsung bergerak maju tanpa terlalu mempedulikan hal semacam itu. Dan sebagai hasilnya, mereka benar-benar mengungkap hal-hal baru. Jadi, yang mereka identifikasi adalah alur cerita fundamental dari literatur pornografi yang berorientasi pada wanita. Pada dasarnya, narasinya seperti ini. Seorang wanita muda yang polos, bermaksud baik, dan menarik bertemu dengan seorang pria yang agak seperti monster. Dan ada 5 tipe klasik monster pria. Bagi Anda para pria yang penasaran tentang apa artinya. Vampir selalu menjadi kandidat kuat, manusia serigala, miliarder, bajak laut, dan ahli bedah. Nah, itu menarik. Pertama-tama jelas ada unsur dominasi di sana. Anda tersipu, Anda benar-benar tersipu karenanya. Itu cukup lucu. Maaf telah menunjukkannya, tetapi itu benar-benar lucu. Saya ingat membaca ini dan hanya tertawa sendiri. Saya berpikir, ya Tuhan, benarkah? Bajak laut, vampir, dan kemudian saya mengerti. Nah, itu menjelaskan ledakan acara vampir. Mengapa mereka begitu populer secara online? Mengapa mereka mendominasi platform seperti Netflix? Tentu saja. Dan kemudian ada manusia serigala. Rupanya tidak ada yang lebih memikat daripada manusia serigala. Namun jika Anda memikirkannya, ada dominasi predator yang tertanam dalam sosok-sosok tersebut. Pada miliarder itu, hal itu lebih abstrak, namun tetap menandakan status yang sangat tinggi dalam hierarki dominasi laki-laki. Namun, di balik semua itu ada arus bawah agresi yang nyata, agresi yang tulus, dan itu sama sekali tidak mengejutkan saya. Bagi saya, itu sangat masuk akal. Namun, alur cerita intinya adalah ini. Wanita itu bertemu dengan pria misterius dan agresif ini, dan kemudian dia menjinakkannya. Sejauh yang saya tahu, itulah mitos kepahlawanan wanita utama. Pada dasarnya ini adalah si cantik dan si buruk rupa. Lagi pula, tidak ada tantangan dalam menjinakkan seseorang yang sudah jinak. Dan mengapa Anda benar-benar menginginkan seseorang yang sepenuhnya jinak? Tidak ada intrik di dalamnya. Selain itu, ketika kekacauan muncul, dan itu pasti terjadi, apa yang membuat Anda berpikir seseorang yang terlalu jinak akan banyak berguna? Itu pertanyaan serius. Jadi agresi itu penting. Itu perlu. Namun karena sangat berbahaya, yang memang tak dapat disangkal, maka hal itu harus disempurnakan, dibudayakan, dan dibentuk. Dan apa yang terjadi dalam fantasi romantis archetype ini adalah protagonis perempuan merayu dan mengubah laki-laki yang agresif. Itulah konfrontasinya dengan kekacauan. Tentu saja, ini lebih rumit dari itu. Perempuan lebih kompleks dalam domain ini, dan memang seharusnya begitu. Sebenarnya, ini tidak mengherankan mengingat kehidupan mereka cenderung lebih kompleks juga.